Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 48. Sambil tertawa-tawa laki-laki yang dalam pertaruhan memilih wanita ini, sibuk menerima uang pembayaran dari kawan-kawannya dan suara ketawa menyeramkan dari wanita itu pun lenyap ketika mulutnya mulai terbenam, hanya kelihatan matanya saja yang masih liar melirik ke kanan kiri dan akhirnya pemandangan yang mengerikan ini pun lenyap. Tidak ada bekasnya lagi dari 12 orang wanita itu dan rumput-rumput di situ tetap hijau segar seolah-olah mendapat rabuk dari mayat 12 orang wanita itu. Si Kui bergidik dan dia lalu keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan dengan tenang tanpa memperdulikan 15 orang itu. "Hei, masih ada satu!" Tiba-tiba si mata merah berteriak dan mereka semua lalu berloncatan mengejar dan mengurung si Kui. "Ah, bukan. Dia bukan teman mereka. Dia ini masih muda. Manisnya." Bermacam-macam komentar mereka sambil mengepung si Kui dan menilai-nilai, seperti sekumpulan serigala mengepung seekor domba gemuk, akan tetapi tidak menyerangnya karena mereka masih kekenyangan oleh pesta semalam. Selain itu, juga karena mereka menduga bahwa gadis ini bukanlah teman dari orang-orang Giok Hongpang, mereka tidak mau lancang bertindak sembarangan. Kalau mereka semalam berani memperebutkan dan mempermainkan wanita-wanita itu adalah karena majikan mereka yang memberi izin. Kini mereka menghadapi si Kui sebagai seorang musuh baru yang berani memasuki wilayah padang bangkai tanpa izin. "Hei, Nona. Siapakah engkau?" tanya si mata merah yang agaknya selalu menjadi pemimpin di antara anak buah padang bangkai itu. Si Kui memandang mereka dengan sinar mata jijik dan tidak suka. "Siapa adanya, aku tidak ada sangkut pautnya dengan kalian manusia-manusia iblis," jawabnya. Mereka membelalakan mata, saling pandang dan tertawa. "Hahaha, si manis ini galak sekali. Tunggu aku menjinakkan dia. Tangkap saja dulu dan laporkan ke dalam. Biar aku yang menangkap, akan kuhukum dia dengan 1 kali ciuman." Si mata merah yang melihat sikap si Kui begitu menantang, menjadi curiga dan dia mengangkat tangannya. Semua temannya diam dan si mata merah kini melangkah maju menghadapi si Kui. "Nona, engkau telah memasuki wilayah kami, maka harus mengaku siapa nama dan mau apa engkau melanggar wilayah kami. Minggirlah kalian. Aku hendak bertemu dengan Anbin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li," kata si Kui. Wah, bocah ini kurang ajar sekali, terdengar teriakan, dan mereka kini mengurung makin rapat. "Tunggu. Biar kita coba dulu sampai di mana kelihayannya, maka dia ingin bertemu dengan Tuako dan Toanio tanpa mengindahkan kita sama sekali. Biarlah aku mencobanya. Aku saja. Biar kutangkap dia untukmu." Mereka seperti berebut dan akhirnya, 2 orang tinggi besar telah menubruk ke arah si Kui dari depan dan belakang, agaknya mereka itu sudah ingin sekali untuk menubruk, memeluk dan mendekap gadis manis itu untuk menangkapnya. Akan tetapi, Liong Si Kui memang sudah bersiap-siap untuk ini dan kebetulan sekali, dia dapat melampiaskan kebenciannya terhadap laki-laki yang dianggapnya sebagai manusia-manusia iblis ini. Begitu melihat ada 2 orang menyergapnya dari depan belakang, dia cepat mengubah kedudukan kakinya dengan miringkan tubuh sehingga mereka berdua itu kini bukan menyergap dari depan belakang, melainkan dari kanan kiri. Kedua tangannya bergerak secepat kilat, dengan 2 jari tangan kanan kiri dia mendahului mereka, menotok ke arah ulu hati mereka. Hup! Hup! 2 orang laki-laki tinggi besar itu terkejut dan napas mereka seolah-olah terhenti, dan pada saat itu, kedua tangan si Kui sudah menangkap rambut mereka dengan jambakan kuat dan sekali darah itu membentak dengan suara nyaring sekali, tubuh mereka telah terlempar ke arah rumput hijau. Bres! Bres! Karena mereka tidak berdaya dan tubuh mereka yang berat terbanting, maka seketika mereka telah amblas ke dalam lumpur maut itu sampai ke dada. "Tolong! Tolong!" Mereka berteriak dengan mata terbelalak ketakutan, dan karena mereka sudah mengenal tempat maut ini, mereka sama sekali tidak berani bergerak, hanya mata mereka yang terbelalak dan melirik ke sana-sini. Tentu saja teman-temannya menjadi terkejut dan cepat mereka itu mengeluarkan tali panjang, lalu melontarkan ujung-ujung tali ke arah mereka, dan 13 orang itu mengerahkan tenaga untuk menarik keluar 2 orang teman yang sial itu. "Aduh!
Aduh, cepat, mereka mengeroyokku, perempuan-perempuan itu, yang seorang berteriak-teriak ketakutan, merasa seolah-olah tubuhnya yang terbenam itu dicubiti dan digigiti oleh wanita-wanita Giok Hongpang yang menjadi korban keganasan mereka tadi. Au! Aduh, mati aku! Orang kedua tiba-tiba menjerit, matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali. Akhirnya, dengan susah payah mereka dapat menarik dua orang itu ke tempat aman. Cepat mereka membersihkan lintah-lintah beracun yang menempel di tubuh mereka dan memberi obat penawarnya. Dan mereka tertawa geli ketika melihat bahwa yang mengaduh-aduh dan sambat mati tadi ternyata ditempeli seekor lintah besar pada anggauta rahasianya. Mana dia? Iblis betina itu telah pergi. Itu lihat. Dia menuju ke sarang kita. Kejar. 13 orang itu meninggalkan 2 orang teman mereka yang sudah terhindar dari bahaya maut untuk mengejar bayangan si Kui yang sudah berlari cepat memasuki padang alang-alang yang sudah dikenalnya dari petunjuk gurunya pula. Memang jalan kecil yang datang dari utara padang bangkai tidaklah begitu ruwet dan berbahaya. Kecuali melalui satu padang rumput hijau yang merupakan tempat maut itu dan sedikit pada alang-alang yang tidak begitu luas dan tidak ada mengandung jebakan-jebakan yang mengerikan. Yang berbahaya adalah jalan yang ditempuh oleh rombongan Giok Hongpang kemarin, yaitu dari selatan, akan tetapi jalan ini pun sudah diketahui oleh si Kui karena memang gurunya sudah mengenal daerah berbahaya ini dan telah menceritakan kepada muridnya. Pagi hari itu, Angbin Ciukui sedang duduk di beranda depan bersama istrinya. Sepagi itu dia sudah minum arak dan Bae Kiat Bue yang setengah telanjang itu masih belum dilepaskannya, wanita yang belum sadar benar karena terus dilolohi arak dan racun itu di pangkunya dan di belainya. Seperti orang gila, Kiat Bue terkekeh dan melayani belayan Angbin Ciukui, sedangkan Choa Tok Sian Li melihat dengan muka membayangkan kejemuan hatinya. Tiba-tiba mereka melihat si Kui yang berlari cepat mendatangi dari jauh dikejar oleh anak buah mereka. Dengan tenang saja kedua orang ini memandang, dan Angbin Ciukui masih memangku dan merangkul pinggang Kiat Bue ketika si Kui tiba di depan mereka, gadis itu memandang dengan alis berkerut. Suami istri itu tentu lupa lagi kepadanya, dan biarpun dia pernah melihat suami istri ini, akan tetapi hanya sebentar saja tanpa diperkenalkan, yaitu ketika suami istri ini datang menghadap Hekiat Moli dan Pekiat Moko di Lembah Naga. Setelah dia tadi menyaksikan kebuasan anak buah padang bangkai yang membunuh wanita-wanita itu, dan kini melihat Angbin Ciukui memangku seorang wanita setengah telanjang pula dan mempermainkannya, hati si Kui menjadi muak dan panas sehingga sampai lama dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Tuako! Tuako! Dia telah menyerang kami. Ditanya nama tidak mengaku malah dia melemparkan 2 teman kita ke rumput maut, dari jauh si mata merah sudah berteriak-teriak. Angbin Ciukui terkejut dan marah. Dia bangkit berdiri dan didorongnya Kiat Bue ke samping sampai wanita ini roboh. Akan tetapi Kiat Bue tidak marah, malah tersenyum-senyum dengan genitnya. Wanita ini sudah menjadi setengah gila karena minum obat bius. Kau bocah sombong, patut diberi hajaran. Angbin Ciukui yang sudah menjadi marah mendengar teriakan anak buahnya itu, cepat menubruk dan dalam tubrukan ini, tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala si Kui sedangkan tangan kirinya yang memegang guci arak itu mendorongkan gucinya ke arah dada gadis itu dalam pukulan yang dahsyat. Si Kui terkejut sekali. Tak disangkanya dia akan diserang oleh majikan padang bangkai itu. Akan tetapi, karena hatinya sudah tidak senang kepada mereka, timbul keinginannya untuk melawan dan melihat sampai di mana kepandaian majikan padang bangkai yang sikapnya menjemukan hatinya itu. Mengandalkan ginkangnya yang istimewa, si Kui dapat mengelak dan balas menendang dari samping ke arah lambung majikan padang bangkai itu. Angbin Ciukui berseru kaget. Tak disangkanya bahwa gadis muda itu dapat mengelak demikian mudahnya dari serangannya tadi, bahkan dapat membalas serangannya dengan tendangan yang demikian cepatnya. Dia menggunakan tangan kanan untuk menangkap kaki gadis itu. Tentu saja si Kui tidak sudi membiarkan kakinya tertangkap. Dia menarik kakinya dan dengan loncatan kilat dia sudah berada di sebelah kiri lawan dan dari sini dia menggunakan tangan terbuka menampar ke arah tengkuk lawan. Plak! Angbin Ciukui menangkis dan tubuh si Kui agak terhuyung, akan tetapi si setan arak itu pun terkejut. Wah, boleh juga gadis ini, serunya dan diyakini dengan gembira menubruk lagi.
Ketika gadis itu mengelak, tiba-tiba dari dalam guci arak itu muncrat arak yang langsung menyerang ke arah muka si Kui. Ai! Si Kui menjerit dan dia sudah cepat meloncat namun tetap saja pinggulnya kena diraba oleh tangan Ang Bin Chiu Kui. Hahaha, isteriku. Dia masih perawan. Hahaha. Ang Bin Chiu Kui tertawa dan istrinya hanya mendengus, akan tetapi mulutnya tersenyum. Wajah si Kui menjadi merah sekali dan marahlah gadis ini. Tugas tinggal tugas, akan tetapi majikan padang bangkai ini terlalu menghina dia. Dicabutnya siang kiamnya dan dengan kedua pedang di tangan kanan kiri dia sudah menyerang dengan ganasnya. Wah wah wah, hebat juga ganas, Hem. Ang Bin Chiu Kui cepat mengelak dan menggerakkan gucinya menangkis. Terdengar bunyi berdentangan nyaring ketika sepasang pedang berkali-kali bentrok dengan guci. Akan tetapi karena Ang Bin Chiu Kui agaknya tidak ingin membunuh gadis yang mulai menarik perhatiannya ini, dia mengelak ke sana-sini sambil menangkis dan dia kelihatan terdesak hebat oleh sepasang pedang si Kui yang telah berubah menjadi dua gulungan sinar pedang yang amat cepat gerakannya itu. Hem, isteriku, apa kau sudah bosan padaku dan ingin melihat aku mampus? Berkali-kali Ang Bin Chiu Kui berteriak. Bantulah aku menangkap gadis ini. Hem, yang seorang masih ada dan engkau masih inginkan dia ini, istrinya mencela. Isteriku, aku ingin yang masih perawan ini. Hayo, bantulah, kelak akan kucarikan seorang perjaka yang ganteng dan gagah perkasa untukmu. Aku berjanji. Tentu saja si Kui menjadi makin marah dan dia membentak. Mampuslah. Pedangnya menyambar-nyambar dahsyat, sehingga majikan padang bangkai itu menjadi repot juga. Tiba-tiba terdengar seruan Coatok Xianli halus. Bocah sombong, robohlah. Si Kui mendengar suara halus dan maklumlah dia bahwa ada senjata-senjata rahasia halus menyambar ke arahnya. Cepat dia mengelak dan dia berhasil menghindarkan jarum-jarum halus yang menyambar ke arah tengkuk dan kedua pundaknya, akan tetapi sebatang jarum yang menyambar ke arah kakinya tak dapat diketahuinya. Tiba-tiba dia merasa pergelangan kakinya seperti digigit semut, kemudian menjadi lumpuh dan tergulinglah dia. Hahaha. Ang Bin Chiu Kui menubruk dan menotoknya sehingga gadis itu tidak dapat bergerak lagi, sepasang pedangnya dirampas. Si muka merah ini lalu memondong tubuh si Kui sambil tertawa-tawa. Terdengar suara wanita terkekeh dan Kiat Bue sudah mendekati Ang Bin Chiu Kui, merangkul dengan sikap manja. Pergi kamu. Aku sudah bosan. Nah, kalian ambillah dia ini, untuk dibagi rata hahaha. Ang Bin Chiu Kui menendang dan tubuh Kiat Bue terlempar ke arah 15 orang anak buahnya. Tentu saja mereka menyambut tubuh Kiat Bue yang masih montok itu dengan gembira. Kiat Bue sendiri tertawa-tawa genit ketika dia dipeluk dan diciumi banyak laki-laki, lalu dia dibawa pergi. Terdengar suara ketawanya yang lambat laun berubah menjadi pekik dan terdengar wanita itu menjerit-jerit menyayat hati. Kau jadi milikku sekarang, hahaha. Kau perawan liar. Kepandaianmu boleh juga. Ang Bin Chiu Kui hendak mencium si Kui, ditonton oleh istrinya yang tersenyum saja. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku adalah murid Subo Hek Isian Kou. Si Kui yang merasa terkejut dan ketakutan karena kini dia terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut itu menjerit akan tetapi tidak dapat meronta. Ang Bin Chiu Kui mengurungkan niatnya untuk mencium. Murid Hek Isian Kou yang berada di lembah naga. Dia meragu. Hek Isian Kou memandang rendah kita, tiba-tiba Coatok Xianli berkata dan dia pun bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi kita jangan membunuhnya, hanya kita harus memberi pelajaran mengapa Hek Isian Kou mengutus muridnya menyelidiki tempat kita. Dia lalu memberi obat kepada mata kaki si Kui yang terkena jarum racun ularnya itu setelah mengeluarkan jarumnya, kemudian dia berkata lagi. Suamiku, hayo bawa dia ke dalam kamar. Kau boleh menikmati dia sebelum kita suruh dia kembali kepada gurunya. Tentu saja Ang Bin Chiu Kui menjadi girang bukan main. Dia memondong tubuh gadis itu dan bersama istrinya membawanya ke dalam kamar di mana tadi malam dia dan istrinya berpesta pora mengumbar nafsu bersama Kiat Bue dan dua orang pelayan pria dari Giok Hongpang itu. Setelah melemparkan tubuh gadis itu ke atas pembaringan, Ang Bin Chiu Kui menenggak araknya dan berkata, Kau bantu aku memeganginya setelah kubebaskan totokannya, istriku. Suami istri ini memang sudah bukan merupakan manusia-manusia normal lagi.
Mereka itu menjadi budak-budak nafsu berahi yang aneh dan cabul. Kesukaan mereka nonton adegan-adegan cabul sama besarnya dengan nafsu-nafsu berahi mereka sendiri. Maka tidaklah mengherankan kalau mereka itu kadang-kadang saling menonton apabila seorang di antara mereka sedang main gila dengan orang lain. Kini, Choatok Xianli bahkan hendak membantu suaminya menggagahi dan memperkosa seorang gadis yang mereka tawan. Terdengar suara kain robek ketika bagaikan seekor binatang buas kelaparan. Angbin Ciukui merenggutkan semua pakaian dari tubuh si Kui sambil memegangi kedua tangan gadis itu dengan tangan kanannya, sedangkan kedua kaki gadis yang telah dibebaskan dari totokan itu dipegangi oleh Choatok Xianli yang biarpun hanya ingin menonton, akan tetapi gairah nafsunya sama berkobarnya seperti suaminya. "Lepaskan aku!" Si Kui menjerit ngeri. Aku adalah utusan Pekiat Moko dan Hekiat Moli dari Lembah Naga." Angbin Ciukui dan istrinya terkejut bukan main mendengar pengakuan ini. Tadinya si Kui memang enggan menggunakan nama kakek dan nenek iblis itu karena dia mengira bahwa nama gurunya sudah cukup besar dan berpengaruh. Akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa kepandaiannya sendiri ditambah nama besar gurunya tidak dapat menyelamatkannya dan dia telah berada di ambang malapetaka yang amat mengerikan hatinya, terpaksa berantakanlah keangkuhannya dan dia mengaku bahwa dia adalah utusan kakek dan nenek iblis itu. Pengakuan ini sekaligus membuyarkan semua nafsu dari dalam kepala Angbin Ciukui dan Choatok Xianli, terganti oleh rasa takut yang hebat. "Benarkah?" Choatok Xianli bertanya, mukanya agak pucat. "Siapa membohong? Aku datang atas perintah mereka," kata pula si Kui. "Akan tetapi, mengapa tidak kau katakan sejak tadi?" Angbin Ciukui bertanya. "Lepaskan aku, baru akan kuceritakan, atau kau lanjutkan perbuatanmu yang terkutuk dan jantung kalian akan dimakan mentah-mentah oleh mereka." Si Kui menggertak. Suami istri yang memang amat takut terhadap kakek dan nenek iblis itu segera melepaskan pegangan mereka dan membiarkan si Kui duduk. Bahkan Choatok Xianli lalu mengambilkan satu setel pakaiannya sendiri, diberikan kepada si Kui untuk dipakai karena pakaian merah gadis itu telah robek. Dengan cemberut karena masih merasa malu dan terhina oleh perlakuan tadi, si Kui memakai pakaian nyonya rumah. "Suruh jahit kembali pakaianku sendiri ini," bentaknya. Maafkan kami, maafkan aku." Angbin Ciukui berkata sambil menenggak araknya. Sedikitpun dia tidak menduga bahwa daging yang berada di depan mulutnya, tinggal telan itu akan gagal dimakannya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani nekat setelah mendengar nama kakek dan nenek yang amat ditakutinya itu karena dia dan istrinya maklum bahwa mereka sama sekali bukan tandingan kakek dan nenek itu. "Sebetulnya kami tidaklah salah." Choatok Xianli membantah sambil memandang gadis itu yang sudah duduk di atas pembaringan sambil memandang mereka dengan sinar mata penuh kebencian, lalu dia pun duduk di dekat gadis itu. "Mengapa kau tidak memperkenalkan diri dan malah memusuhi kami?" Si Kui menghela napas. Dia terpaksa harus menekan kemarahannya dan kebenciannya karena mereka ini benar-benar tangguh. "Semua adalah salahnya anak buah kalian," katanya. "Mereka mengganggu aku dan menimbulkan kemarahanku." "Sudahlah." Choatok Xianli menghibur. "Untung belum sampai terjadi hal-hal yang lebih hebat. Sekarang ceritakan, siapakah engkau dan apa tugasmu ke sini?" "Namaku Liong Sikui, aku murid Subo Hek Isian Kou yang membantu kedua Lo Ciantue Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Kedua Lo Ciantue itu yang mengutus aku datang ke sini menemui kalian untuk menyampaikan pesan mereka." Apakah pesan kedua Lo Ciantue itu?" Angbin Ciukui bertanya, agak gelisah juga kalau teringat betapa hampir saja dia menghina utusan dari dua orang kakek dan nenek iblis itu. Si Kui memandang kepada si muka merah itu dengan sinar mata penuh kebencian. Lalu dia menjawab perlahan. "Aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian bahwa menurut perkiraan kedua Lo Ciantue itu, pada hari-hari mendatang ini tentu musuh-musuh mulai berdatangan, maka kalian harus bersiap-siap dengan waspada dan jangan sampai lengah. Pula, andai kata ada lawan tangguh mampu melewati padang bangkai, kalian harus cepat-cepat memberi kabar ke Lembah Naga." "Hahaha." Angbin Ciukui tertawa dan menenggak araknya. "Harap sampaikan kepada Jiwie Lo Ciantue di Lembah Naga agar mereka jangan khawatir. Kami telah siap berjaga-jaga dan tidak mungkin ada lawan yang dapat melewati padang bangkai." Ucapan bagus akan tetapi kosong." Si Kui berkata sambil memandang marah.
Apa yang harus kukatakan kepada Jiwie Lo Qianwei itu tentang keadaan yang kulihat di sini? Semua anak buahmu bersenang-senang, mengganggu dan menyiksa wanita, dan kulihat majikan mereka sendiri pun sama saja, bahkan yang memberi contoh. Sungguh menjijikkan. Akan tetapi si Kui makin mendongkol, penasaran dan terheran-heran ketika melihat suami istri itu tertawa bergelak. Benar-benar orang-orang ini setengah gila atau mabok, pikirnya. Hahaha, bagus sekali, Nona. Kau laporkan kepada Jiwie Lo Qianwei di lembah naga apa yang telah kami perbuat terhadap 30 orang wanita dan 6 orang pria yang kemarin berani menyerbu ke sini. Ceritakanlah. Engkau telah melihat betapa anak buah kami membunuhi perempuan-perempuan itu, bukan? Dan perempuan yang kuhadiahkan kepada mereka tadi adalah pimpinan mereka. Ceritakanlah kepada Jiwie Lo Qianwei bahwa kami telah membasmi 30 orang wanita dan 6 orang pria, semua anggota-anggota Giok Hongpang, anak buah Nona yang kini menjadi tawanan Jiwie Lo Qianwei itu. Hahaha. Kami layak menerima ganjaran. Bukan main kagetnya hati si Kui mendengar ini. Akan tetapi dia masih mengomel. Kiranya mereka adalah pihak musuh? Mengapa mereka tidak dibunuh saja melainkan dipermainkan seperti itu? Kalian adalah iblis-iblis keji, bukan manusia. Dua orang suami istri itu hanya tertawa dan sehari itu si Kui terpaksa harus tinggal di padang bangkai karena kakinya harus diobati. Kalau tidak mendapat obat penawar yang mujarab dari Choa Tok Sian Li sendiri, tentu nyawanya akan terancam atau kalau diobati orang lain, akan memakan waktu lama sekali. Laporkan kepada Jiwie Lo Qianwei di lembah naga apa yang telah kami perbuat terhadap 30 orang wanita dan 6 orang pria yang kemarin berani menyerbu ke sini. Ceritakanlah. Engkau telah melihat betapa anak buah kami membunuhi perempuan-perempuan itu, bukan? Dan perempuan yang kuhadiahkan kepada mereka tadi adalah pimpinan mereka. Ceritakanlah kepada Jiwie Lo Qianwei bahwa kami telah membasmi 30 orang wanita dan 6 orang pria, semua anggota-anggota Giok Hongpang, anak buah Nona yang kini, akan tetapi setelah diobati oleh Choa Tok Sian Li dan beristirahat selama sehari semalam, pada keesokan harinya gadis itu telah pulih kembali kesehatannya, dan dia meninggalkan padang bangkai dengan muka masih membayangkan rasa ketidaksenangan hatinya terhadap suami istri itu. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Angbin Ciukui bertanya kepada istrinya sambil memandang tubuh belakang si Kui ketika gadis itu berjalan pergi. Heran mengapa Jiwie Lo Qianwei mempergunakan orang macam dia. Dia berbahaya sekali, dan setelah dia datang, entah bagaimana nasib kita nanti, jawab istrinya. Bagus. Aku pun berpikir demikian. Orang seperti dia harus ditundukkan, kalau tidak bisa berbahaya untuk kita. Kau benar, istrinya mengangguk, lalu mengeluarkan sebungkus obat dari saku bajunya. Pergunakan ini, kalau kemudian dia masih tidak mau tunduk, habiskan saja. Wajah yang merah itu menjadi berseri dan Angbin Ciukui merangkul dan mencium mulut istrinya. Kau manis. Kemudian sambil tertawa-tawa dan membawa guci araknya, dia lalu melompat dan berlari cepat, menyusul si Kui mengambil jalan lain untuk memotong jalan dan menghadang gadis itu. Suami istri ini selain aneh, cabul dan kejam, juga amat cerdik. Mereka khawatir melihat sikap si Kui yang terang-terangan membenci mereka dan membenci perbuatan mereka mempermainkan orang-orang Giok Hongpang sebelum membunuh mereka itu, dan karena mereka berdua pernah melakukan kesalahan, hampir saja menghina utusan dua orang kakek dan nenek iblis. Maka mereka merasa curiga kalau si Kui akan mengadu kepada Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli tentang penghinaan itu. Kalau demikian, bisa berbahaya untuk mereka. Maka keduanya bersepakat untuk menundukkan perawan itu dengan jalan memaksanya mengadakan hubungan kelamin dengan Angbin Ciukui dengan menggunakan obat racun yang pernah mereka lolohkan kepada Baekiat Bue. Kalau perawan itu menyadari kemudian bahwa dia telah melakukan hubungan dengan Angbin Ciukui dengan dasar, suka sama suka, tentu saja melalui obat bius itu, tentu gadis itu tidak berani lagi melaporkan yang bukan-bukan. Kalau kemudian siasat itu gagal dan si gadis masih memperlihatkan sikap bermusuh, agar dibunuh saja dan disembunyikan, lalu pura-pura tidak tahu akan kedatangannya. Sementara itu, ketika meninggalkan rumah suami istri itu, si Kui merasa tidak senang sekali. Dia merasa menyesal mengapa subonya kini bergaul dengan segala macam orang seperti itu. Bukan manusia lagi, melainkan iblis. Dan dia harus bersekutu dengan orang-orang macam itu. Gadis ini merasa menyesal sekali dan ketika dia berjalan meninggalkan rumah itu, terjadi perang di dalam hatinya.
Kalau teringat akan subonya, dan teringat akan supeknya, Hua Cinjin yang telah terbunuh mati musuh dan harus dibalas, memang dia ingin kembali ke utara, ke lembah naga. Akan tetapi kalau teringat akan kekejaman kakek dan nenek iblis, kemudian teringat akan keadaan para pembantunya seperti orang-orang padang bangkai yang demikian mengerikan, ingin dia meninggalkan tempat itu jauh-jauh dan tidak mencampuri urusan mereka. Akhirnya, kengerian yang disaksikannya di padang bangkai membuat dia mengambil keputusan tetap untuk meninggalkan saja tempat itu, menuju ke selatan. Dia bukanlah seorang penjahat, tidak. Dia biasanya malah menentang dan memusuhi penjahat-penjahat macam majikan padang bangkai itu bersama anak buah mereka. Akan tetapi kini dia disuruh bersekutu dengan orang-orang macam mereka. Lebih baik mati kalau begitu. Pikiran ini mendorong si Kui untuk mengayun langkah lebih cepat menuju ke pintu gerbang selatan di mana terdapat jembatan yang menyeberang sungai yang mengelilingi benteng dusun itu. Tidak nampak seorang pun penjaga, dan memang inilah keistimewaan benteng sarang gerombolan padang bangkai itu. Para anak buah padang bangkai tidak pernah memperlihatkan diri, hanya melakukan penjagaan sambil bersembunyi, dan hal ini menambah bahayanya tempat yang menyeramkan itu. Kini, tentu saja para anak buah padang bangkai tahu bahwa si Kui telah meninggalkan rumah majikan mereka, akan tetapi karena mereka maklum bahwa gadis itu ternyata bukan musuh melainkan utusan dari lembah naga, mereka tidak berani mengganggu, hanya merasa heran mengapa gadis itu meninggalkan kampung mereka pergi ke selatan. Bukan hanya mereka yang heran. Terutama sekali Ambin Ciukui yang terheran-heran ketika dia membayangi gadis itu dan melihat gadis itu keluar dari pintu gerbang selatan. Cepat dia menyelinap dan mengambil jalan rahasia memotong jalan gadis itu, lalu menanti di dalam rumpun alang-alang karena dia tahu bahwa gadis itu harus melalui jalan ini berhubung tidak ada jalan lain. Si Kui merasa menyesal dan juga berduka. Mengapa gurunya rela bergaul dengan orang-orang macam itu? Sejak dulu dia tidak setuju, yaitu ketika gurunya itu bergaul dengan golongan yang menamakan dirinya 5 bayangan dewa. Dia tahu bahwa gurunya hanya terbawa-bawa oleh Hua Cinjin yang hendak membalas dendam atas kematian Suheng dari Tosu itu, yang bernama Toat Beng Hoatsu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dendam-mendendam itu membuat gurunya akhirnya terpaksa harus bersekutu dengan manusia-manusia iblis seperti kakek dan nenek yang tinggal di lembah naga itu. Mengerikan. Dia tahu bahwa sebenarnya subonya bukanlah seorang jahat, hanya karena terseret-seret dalam dendam maka terpaksa bersatu dengan orang-orang golongan hitam. Kini subonya menjadi kaki tangan Pekiat Moko dan Hekiat Moli hanya karena gurunya hendak membalas kematian Hua Cinjin oleh gadis perkasa Yap In Hong itu. Si Kui menyesal sekali. Dia sudah tidak mempunyai ayah bunda, dan satu-satunya keluarganya hanyalah subonya itu. Akan tetapi terpaksa dia meninggalkan subonya karena dia tidak ingin kembali ke sana, menjadi kaki tangan orang-orang dari kaum sesat. Kini dia tiba di antara rumpun alang-alang. Dia sudah tahu jalan mana yang aman dari gangguan ular-ular berbisa dan binatang lain. Akan tetapi, tiba-tiba alang-alang di depan bergoyang dan gadis itu terkejut, meraba senjatanya. Betapa kagetnya ketika dia tidak mendapatkan siang kiamnya di punggung dan baru teringat dia bahwa sepasang pedangnya itu terampas oleh Angbin Ciukui dan karena dia tergesa-gesa hendak lekas-lekas meninggalkan tempat itu, dia sampai lupa untuk memintanya kembali. Akan tetapi, dia menjadi heran dan juga lega ketika melihat seorang laki-laki muncul dari rumpun alang-alang dan ternyata orang itu adalah Angbin Ciukui sendiri. Kebetulan sekali, pikirnya dan melihat laki-laki bermuka merah itu berdiri sambil tersenyum lebar, si Kui lalu berkata, "Tentu engkau hendak mengembalikan siang kiamku yang ketinggalan." Akan tetapi si Kui terkejut karena orang itu menyeringai dan pandang matanya mentertawakan bahkan lalu menenggak araknya dari guci dengan sikap yang mengejek dan mempermainkan. "Liong Si Kui, engkau memang patut sekali memakai pakaian merah. Makin manis saja kau. Akan tetapi aku percaya bahwa tanpa pakaian engkau akan lebih menarik lagi." Kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali dan matanya berkilat saking marahnya mendengar pujian yang mengandung kekurang ajaran itu. "Angbin Ciukui, mau apa engkau menghadangku? Kukira tadinya engkau hendak mengembalikan siang kiamku." Si Kui masih menahan kemarahannya karena dia maklum akan kelihayan orang ini. "Hahaha. Baik sekali engkau ketinggalan senjatamu agar tidak terlalu repot bagiku untuk menundukkanmu, manis. Ciukui."
Jangan kau kurang ajar atau aku akan melapor kepada Jiwi Locianpui di Lembah Naga. Hahaha, Nona manis, engkau tidak lagi bisa membohongi aku. Kalau engkau hendak kembali ke Lembah Naga, mengapa kau keluar dari sebelah selatan? Si Kui terkejut dan baru ingat akan keadaannya yang memang mencurigakan. Akan tetapi dengan cerdik gadis ini menjawab. Aku masih mempunyai suatu urusan di selatan, juga atas perintah Jiwi Locianpui. Bukan urusanmu. Angbin Ciukui tidak bisa menentukan apakah jawaban ini dicari-cari atau memang benar, maka dia kembali tertawa lebar. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan menghaturkan salaman jalan, Nona. Minumlah seteguk arak sebagai ucapan selamat jalan dariku. Dia mengambil sebuah cawan kecil dari saku bajunya dan menyerahkan cawan kosong itu kepada si Kui untuk diisi dengan arak dari gucinya. Tentu saja si Kui menolak dengan marah. Cui Kui, jangan ganggu aku lagi. Hahaha, kalau mengganggumu mengapa? Jangan pura-pura, Nona manis. Di sini tidak ada orang lain, hanya engkau dan aku. Dan alang-alang itu lunak sekali. Keparat busuk. Si Kui sudah menerjang dengan kepalan tangannya, akan tetapi Angbin Ciukui sudah menangkis dan tangkisannya yang disertai pengerahan tenaga itu membuat si Kui terhuyung. Dengan marah gadis ini lalu merogoh saku tempat menyimpan senjata rahasianya dan sekali tangannya bergerak, 2 batang hektokting, paku hitam beracun, menyambar ke arah leher dan dada lawan. Ciukui cepat menggerakkan gucinya dan mengelak. Tring, sebatang paku runtuh dan yang sebatang lagi dapat dielakkannya. Hahaha, tanpa pedangmu dengan mudah aku akan dapat merobohkan engkau, Nona. Dan pakumu itu pun tidak banyak gunanya. Bukankah lebih baik minum secawan arak sebagai sahabat daripada kita harus bertempur dan saling serang sendiri? Setan arak ini lalu menenggak guci araknya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyodorkan cawan kecil itu kepada si Kui. Orang gila ini berbahaya, pikir si Kui. Menggunakan kekerasan agaknya akan lebih berbahaya baginya. Dia melihat setan arak itu berkali-kali meneguk arak dari guci itu, maka apa salahnya kalau hanya minum secawan? Biarpun dia merasa jijik harus minum arak dari guci yang sudah diteguk begitu saja oleh mulut setan arak itu, akan tetapi agaknya ini lebih aman daripada harus menggunakan kekerasan karena dia maklum bahwa tingkat kepandaian setan arak ini lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri. Ciukui, benarkah kau tidak akan menggangguku lagi setelah aku minum secawan arak? Tanyanya. Kau berani berjanji demi kedua Locianpui di Lembah Naga. Dia menyebutkan nama Pekiat Moko dan Hekiat Moli karena maklum betapa takutnya orang gila ini terhadap mereka itu. Hahaha, aku berjanji demi nama beliau berdua. Kau baik sekali mau menerima penghormatanku dan ucapanku selamat jalan, Nona. Angbin Ciukui lalu menuangkan arak dari gucinya ke dalam cawan itu, lalu menyodorkannya kepada si Kui. Tanpa ragu-ragu lagi gadis itu lalu menenggak arak dari dalam cawan sampai habis, kemudian mengembalikan cawannya. Sambil menerima cawan itu dan menyimpannya, Angbin Ciukui tertawa bergelak. Arak di dalam cawannya itu sudah dimasukinya obat bubuk pemberian istrinya dan tentu saja bagi dia tidak ada bahayanya karena dia telah lebih dulu minum obat penawarnya. Kini dia melihat wajah gadis itu menjadi kemerahan dan pandang mata gadis itu kelihatan aneh. Hahaha, selamat jalan, Nona manis. Si Kui menggerakkan kedua kaki hendak pergi dari situ, akan tetapi tiba-tiba dia terhuyung. Oh! Dia mengeluh dan berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, pandang matanya berkunang dan kepalanya terasa pening sekali, jantungnya berdebar aneh dan biarpun dia masih memiliki kesadaran bahwa dia merasakan segala keanehan ini, namun kemauannya lenyap sama sekali dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, seolah-olah semangatnya terbang melayang. Kau kenapa, Nona manis? Angbin Ciukui sudah berada di sampingnya dan merangkul lehernya. Au. Si Kui hanya dapat mengeluh dan merintih, bahkan dia memegang lengan Angbin Ciukui, sama sekali tidak menolak ketika laki-laki itu merangkul lehernya dan mengecup pipinya sambil tertawa girang. Biarpun dia sama sekali tidak pernah melakukan penyelewengan, namun sebagai seorang gadis berusia 25 tahun yang sehat dan normal, karena kesukaran gurunya memilih jodoh untuk muridnya ini, tentu saja di dalam diri si Kui terdapat api gairah yang wajar, dorongan nafsu berahi yang normal bagi seorang dewasa yang sehat.
Api gairah ini selalu ditekannya dan hanya dilepaskan di alam mimpi di mana dia bermimpi dengan bebas, bercumbu dengan pria yang dibayangkannya di dalam mimpi. Maka biarpun lahiriah Si Kui merupakan seorang gadis yang alim, akan tetapi di dalam tubuhnya terkandung api yang bergairah sekali, maka kini setelah dia minum racun yang membiusnya, dia merasa seperti dalam mimpi dan bercumbu dengan pria yang dirindukannya. Hahaha, marilah manis. Angbin Ciukui lalu menuntunnya dan merebahkan gadis ini di atas rumput alang-alang. Si Kui hanya memejamkan matanya dan seperti seekor domba jinak dia menurut saja apa yang dilakukan oleh Ciukui yang menurut perasaan hatinya seperti pria di dalam mimpinya selama ini. Kini Angbin Ciukui tidak perlu lagi merenggut dan merobek baju gadis itu, karena Si Kui sama sekali tidak menolak ketika sambil membelai dan menciumnya Angbin Ciukui menanggalkan pakaiannya. Berdebah, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Angbin Ciukui terkejut sekali dan menghentikan usahanya menanggalkan pakaian gadis itu. Ketika melihat ada seorang pemuda berdiri di jalan sambil memandangnya dengan mata tajam dan penuh kemarahan, Angbin Ciukui merasa heran dan marah. Orang ini bukan anak buahnya, jadi jelas adalah seorang luar. Maka dia meloncat meninggalkan Si Kui yang masih rebah terlentang. Ketika merasa ditinggalkan orang, Si Kui merintih, membuka matanya sedikit dan mengulurkan kedua lengannya ke arah pemuda itu sambil tersenyum penuh arti. Keparat, siapa kau berani memasuki wilayah ini? Bentak Angbin Ciukui sambil memegang guci araknya rat-rat. Manusia iblis, siapapun adanya aku bukan hal yang penting. Akan tetapi setelah aku berada di sini, jangan harap engkau akan dapat melanjutkan perbuatanmu yang terkutuk itu, jawab si pemuda yang memperhatikan keadaan gadis setengah telanjang itu dengan alis berkerut karena dia masih merasa heran akan keadaan dan sikap gadis itu. Kemudian dia dapat menduga mendengar rintihan gadis yang seperti orang mabok itu. Keparat, engkau tentu menggunakan racun untuk membiusnya, bukan? Angbin Ciukui yang merasa marah sekali karena kesenangannya diganggu, sudah membentak keras. Bocah yang bosan hidup. Dan tangan kanannya menyambar dengan cepat sekali, juga amat kuat karena dia mengerahkan tenaganya untuk sekali pukul merobohkan pemuda yang mengganggunya ini. Wut! Duh! Angbin Ciukui terpelanting dan dia memekik dengan kaget bukan main ketika merasakan betapa lengan tangannya nyeri sekali beradu dengan lengan pemuda itu. Akan tetapi dia meloncat berdiri lagi dan memandang penuh perhatian. Pemuda yang berpakaian sederhana namun tampan bukan main, tampan dan gagah dan tiba-tiba dia teringat akan janjinya kepada istrinya tadi dan tertawalah Angbin Ciukui. Hahaha, bagus. Engkau ternyata tampan dan gagah, cocok sekali untuk istriku. Hahaha. Orang muda, lebih baik kita bersahabat. Aku adalah Angbin Ciukui dan mari ku perkenalkan dengan istriku di rumah. Pemuda itu memandang tajam dan alisnya berkerut. Celaka, pikirnya. Orang ini kalau bukan pemabok besar tentu miring otaknya. Akan tetapi betapapun juga, orang ini bukan orang sembarangan karena dalam pukulannya tadi terkandung tenaga yang hanya dimiliki orang yang lihai. Peluklah aku, peluklah. Si Kui kini rebah dengan gelisah, tubuhnya bergoyang ke kanan kiri dan mulutnya berbisik-bisik matanya setengah dipejamkan. Hahaha. Apakah tidak sayang dia dibiarkan sendiri saja? Angbin Ciukui tertawa. Dan istriku lebih hebat dari dia, orang muda. Jangan busuk engkau. Kini pemuda itu menjadi marah dan tangannya menyambar. Angbin Ciukui yang masih tertawa itu dengan cepat mengelak dan balas memukul, kini menggunakan guci araknya yang merupakan senjata ampuh memukul ke arah kepala pemuda itu. Akan tetapi, dengan mudah pemuda itu mengelak dan sekali tangannya digerakkan dengan gerakan mendorong, hawa pukulan yang dahsyat menyambar dan Angbin Ciukui terjengkang dan roboh. Si pemabok ini terkejut bukan main, cepat dia meloncat bangun lagi dan kini pandang matanya berbeda. Siapa engkau? Mau apa engkau? Tanyanya, tidak lagi tertawa-tawa seperti tadi. Tak perlu kau kenal dan aku tidak mempunyai urusan denganmu. Aku hendak pergi ke lembah naga. Hei, keparat! Angbin Ciukui kini tidak ragu-ragu lagi. Ini tentu seorang musuh yang harus dijaganya agar jangan sampai ke lembah naga. Memang kau harus mampus. Dia menerjang lagi, tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun pemuda itu, sedangkan guci araknya menyambar ke arah lambung. Ada arak muncrat dari dalam mulut guci menyambar ke arah kedua mata lawan.
Memang hebat serangan dari Ang Bin Ciukui ini, dan muncratnya arak itu pun merupakan serangannya yang istimewa. Namun, sekali ini Ang Bin Ciukui menemukan tandingannya. Dengan tenang saja pemuda itu miringkan kepala untuk menghindarkan sambaran arak, kemudian tangan kiri menangkis cengkeraman ke arah ubun-ubun sedangkan hantaman guci itu diterimanya begitu saja dengan lambung yang terbuka. Ang Bin Ciukui sudah girang sekali karena isi perut pemuda itu tentu akan berantakan terkena hantaman gucinya. Bu! Pelak! Lambung itu tepat kena dihantam guci akan tetapi bukan si pemuda yang roboh, melainkan Ang Bin Ciukui sendiri yang terpelanting dan hampir pingsan dia karena lehernya yang ditampar oleh tangan pemuda itu rasanya seperti remuk dan patah-patah, kepalanya menjadi pening dan dengan susah payah barulah dia bisa bangkit berdiri. Dia memandang sejenak, kemudian larilah Ang Bin Ciukui kembali ke padang bangkai, bahkan sedikit pun tidak lagi menengok ke arah si Kui yang masih rebah di atas rumput alang-alang tebal yang lunak seperti kasur. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.